Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan merefleksi pengalaman belajar pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna dan menarik pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 ialah pada topik 2 tentang asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Beberapa pemahaman baru saya tentang asesmen dari topik ini ialah asesmen dipandang sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk memonitor kemajuan belajar murid dan pada akhirnya meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam asesmen, peran guru tidak hanya sebagai penilai, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu murid mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Asesmen memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua dalam menentukan langkah selanjutnya, serta sebagai refleksi bagi guru dalam mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya agar hasilnya bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, saya sangat tertarik dengan materi yang disajikan dalam bentuk video karena saya merasa lebih memahami bila menonton video. Lalu yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik pada mata kuliah ini ialah saat melakukan presentasi kelompok yang tidak ada persiapan karena ditunjuk oleh dosen secara otodidak. Pada saat melakukan presentasi, saya merasa rekan sejawat tidak ada persiapan dan kemudian saling menunggu siapa yang bersedia mempresentasikan jawabannya. Lalu yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Menurut saya tidak ada pengalaman belajar yang tidak menarik tapi kurang berguna karena pengalaman menarik pasti berguna. Lalu yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Menurut saya pada mata kuliah ini tidak ada pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Karena menurut saya semua topik dalam mata kuliah ini menarik dan berguna serta sangat penting bagi seorang guru. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Yang pertama, apa yang telah terjadi? Hal yang berkesan menurut saya pada mata kuliah ini adalah pada video yang disajikan. Saya sangat tertarik menonton video dan penjelasannya mudah dipahami. Selain itu, topik yang sangat berkesan bagi saya ialah pada topik 2 tentang asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang dibahas pada topik 2 dalam bentuk dokumen. Beberapa hal yang saya pahami tentang asesmen pada topik ini, yang pertama, asesmen sebagai understanding defines, yaitu menempatkan asesmen sebagai salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang akan dan sedang telah dilaksanakan. Yang kedua, asesmen dalam fungsinya yang lebih berpihak kepada murid dan membantu murid mendapatkan pembelajaran yang bermakna, bukan sekedar laporan yang berisi angka dan hasil belajar. Yang ketiga, salah satu tujuan utama asesmen adalah memantau atau memonitor kualitas pembelajaran. Yang keempat, peran asesmen adalah memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang utuh untuk apa? Untuk umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua sebagai panduan dan menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Lalu yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Menurut saya topik ini sangat berkesan karena memiliki relevansi bagi seorang guru dalam memahami asesmen secara tepat. Dalam asesmen, peran guru tidak hanya sebagai penilai, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu murid mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Asesmen memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua dalam menentukan langkah selanjutnya, serta sebagai refleksi bagi guru dalam mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya agar hasilnya bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Lalu analisis artefak. Yang pertama, artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan sebagai bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Nah, di sini saya menggunakan tautan video yang ada di YouTube, lalu tautan dokumen. Mengapa artefak ini saya pilih? Artefak tersebut saya pilih karena mendukung refleksi pengalaman belajar saya. Pada video menjelaskan tentang peran asesmen sebagai understanding evidence, yaitu menempatkan asesmen sebagai salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang akan
sedang dan telah dilaksanakan. Sedangkan pada file berisi materi untuk lebih memahami asesmen guru sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu murid mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Lalu yang ketiga, bagian mana dari artefak ini mendukung hasil refleksi saya? Menurut saya bagian pada artefak yang saya lampirkan yang sangat mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya ialah pada video YouTube. Pada video tersebut benar-benar menjelaskan pandangan asesmen yang tidak hanya sebagai penilaian untuk menentukan kepintaran murid, tetapi juga sebagai bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Perubahan yang akan saya lakukan apabila mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, ialah menjadikan asesmen sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk memonitor kemajuan belajar murid, dan pada akhirnya meningkatkan mutu pembelajaran. Saya akan menjadi guru yang tidak memandang asesmen sebagai tahap penilaian atau bahkan penghakiman untuk menentukan apakah anak-anak berhasil menguasai materi yang telah diajarkan dan juga digunakan untuk mencari murid dengan ranking tertinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.